jam 12 sampai jam 1 siang. Jadi tetap dilayani, Pak. Cuma yang membedakan Guna mempersiapkan hari H pencoblosan Pilkada pada 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sitaro menggelar bimbingan teknis pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara, serta pendalaman penggunaan aplikasi Sirekap atau Sistem Rekapitulasi Suara Elektronik Rabu 11 November 2020. tangan calon. Kenapa demikian? Karena jangan sampai Kegiatan ini dilaksanakan dalam 8 gelombang. Untuk gelombang pertama dan kedua dilakukan pada 16 November, gelombang ketiga dan 4 pada tanggal 17 November, gelombang 5 dan 6 tanggal 18 November, dan gelombang 7 dan 8 tanggal 19 November. kasus yang saya begini. Kita sendiri Adapun gelombang yang ke-6 Kelurahan Aki Sembeka ini pun digelar di kantor Lurah Aki Sembeka yang diikuti oleh seluruh KPPS kelurahan tersebut. kalau cuma datang di KTP Kegiatan ini pun dibekali dengan berbagai materi oleh Ketua KPU Sitaro Stefanus Kaaro kepada seluruh KPPS yang akan menjalankan tugas. Tujuan KPU Kabupaten Sitaro memberikan bimbingan teknis kepada PPS adalah untuk mengantisipasi terlambatnya penyampaian pemahaman materi tentang pemungutan dan perhitungan suara kepada KPPS. Materi yang ditekankan dalam kegiatan ini jelas terkait dengan penggunaan protokol kesehatan COVID-19 yang harus melekat dan ketat saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara baik penyelenggara dan petugas atau pemilihnya. Tentang tugas kerja kita pada waktu pemungutan dan perhitungan suara. Jadi langsung saja apa orang bekerja di tanggal 9 Desember nanti. Soalnya mau bilang demokrasi adalah inilah itulah, soalnya jadi so langsung orang bertugas kerja apa yang telah membuat di tanggal 9 Desember atau beberapa hari sebelumnya apa yang orang persiapkan untuk suksesnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, di kesempatan ini dengan waktu yang cukup singkat diharapkan kepada Bapak Ibu teman-teman KPPS saat ini kita fokus dulu saya bermohon kita dulu fokus, kita konsentrasi karena apa yang Bapak Ibu terima hari ini, apa yang Bapak Ibu resap hari ini itu menentukan di tanggal 9 Desember nanti. Jadi apa yang Bapak Ibu yang terima hari ini materi itu menentukan sukses tidaknya Bapak Ibu di tanggal 9 Desember nanti. Jadi kalau suka bagus itu meminta pemilih mengisi nama ini daftar hadir maksudnya. KPPS 5 memeriksa dan dia dulu. Jadi suruh isi di daftar hadir nama apa segala rupa itu di daftar hadir itu. Kemudian menyerahkan sarung tangan itu saja. Kalau mau narasi seperti ini kan saya kepala. Itu saya dapat penyampaian 2-3 itu bersama. Kemudian pembuatan TPS ini ada dibantu teman-teman TPS. Kemudian memastikan logistik di TPS tersedia. Memastikan logistik di TPS. Memicu untuk membuat satu kegaduhan atau keributan, akan tetapi kami mencari titik kebenarannya sampai di mana. Bukan masalah apa-apanya, akan tetapi biarlah yang lalu itu kebetulan ini masih sehubungan dengan berbicara dengan KTP. Jadi untuk kedepannya agar supaya orang semua bukan cuma pribadi siapapun, agar supaya semua ini menjadi pengalaman dan pengalaman ini menjadi motivasi untuk ke depan, agar supaya tidak akan terjadi lagi hal-hal yang menjadi seperti ini atau kekeliruan-kekeliruan yang lainnya. Terima kasih. betul. Melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Apakah sekarang diperbolehkan untuk seperti itu kembali? Oke. Terima kasih. Kita minum juga. Pertanyaan yang sudah pakai ini ya. Pertanyaan yang sangat baik Pak. Jadi untuk yang pemilih yang sakit ini kan, kita mau tambah juga. Jadi pemilih yang sakit ini dikategorikan dua. Ada pemilih yang sakit umum, sakit biasa. Ada pemilih yang terkonfirmasi COVID misalnya, atau reaktif, misalnya isolasi mandiri. Saya sebentar ada pertanyaan itu lagi. Kalau pemilih yang sakit, cuma datang pemilih data itu coba bawa KTP.
kalau dia di tanggal keluaran KTP, misalnya tanggal 8 Desember, aduh, dicurigai itu, atau pokoknya di bulan Desember dah DP tanggal keluaran KTP, kalau dia datang cuma di KTP-nya dapat cek pemberitahuan. Apalagi yang bersangkutan itu kan Bapak Ibu yang lebih tahu Pak di kongres masing-masing toh. Apalagi yang bersangkutan itu DP orang itu orang bilang DI TI, tahu orang DI TI, datang hilang, tak hilang. Gitu. Jadi Bapak Ibu sendiri yang tahu. Itu lebih mencurigai lagi, no? Maksudnya begini Bapak Ibu, orang misalnya kita pemilih, kita datang di TPS, kita kan wajib membawa cek pemberitahuan di KTP. Pertanyaannya, waktu hari tanggal 9 Desember, kita datang cek pemberitahuan kita lupa bawa. Bagaimana kira-kira disolusi? Nah, tuh. Jadi itu kedua. Yang langkah pertama adalah menyarankan kepada pemilih tersebut ambil dulu DPC pemberitahuan di rumah. Ambil dulu. Ini jam 12 sampai jam 1 siang. Jadi tetap dilayani, Pak. Cuma yang membedakan kalau yang reaktif atau isolasi mandiri itu yang membedakan cuma pakai baju hazmat dan nyanda. Jadi kalau sakit umum dia datang KPPS itu 2 orang pergi. 2 orang pergi. Biasanya itu KPPS 6 dan 7 itu yang pergi ke sana. Kalau dia sakit biasa, nyanda perlu pakai baju hazmat. Nah, dia mau pergi ke sana KPPS ini 2 orang mau pergi, harus membawa saksi dan pengawas TPS. Itu syarat. Kalau pengawas TPS-nya kasih. Kedua, penggunaan aplikasi Sirekap atau sistem rekapitulasi secara elektronik dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Rekapitulasi suara secara digital melalui Sirekap merupakan inovasi KPU untuk memudahkan dan mengefektifkan proses rekapitulasi suara. Namun, Sirekap bukan menjadi sumber penetapan perhitungan suara. Sirekap memang tidak digunakan menjadi penetapan hasil Pilkada 2020, namun akan tetap digunakan sebagai alat bantu yang menyediakan informasi terkait pemilu. Jadi nantinya, pemungutan dan perhitungan suara di TPS itu dapat langsung dikirim melalui aplikasi Sirekap. Namun untuk sementara, aplikasi ini belum digunakan di wilayah Kabupaten Sitaro karena jaringan internet yang belum memadai. Jadi pakai manual sama dengan yang dijelaskan tadi. Dengan alasan kenapa? Karena di wilayah Republik kita belum semua ada signal, itu masalahnya. Belum semua yang 4G. Kalau dia mesti signal 4G, 3G nggak bisa, mesti 4G. Jadi ditangguhkan dulu untuk sementara. Ya, aplikasi Sirekap. Nah, kalau mau pakai aplikasi Sirekap, cara pengisiannya seperti ini, no? Bulat-bulat. Aplikasi Sirekap. Jadi sudah ada, sudah juga dapat media. Oke, lanjut. Dari Kabupaten Sitaro, Jemilah Hutung, Media Cahaya Utara melaporkan.